Hai semua, selamat datang di Rosnita Channel, tempat berbagi pengalaman dan edukasi. Bergabunglah bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar agar kita bisa berbagi lebih banyak momen inspiratif bersama. Oke, tepuk tangan buat abangnya. Bang, Anda Kristen? Ya, benar. Mau ditanya gimana? Tuh gimana tuh? Iblis pahlawan penyalipan. Nah, itu maksudnya gimana, Bang? Maksudnya gimana itu? Iya ini iblis pahlawan penyalipan. Betul nggak? Nggak betul. Nggak betul. Waduh. Bang, nih ya. Nih, coba kita buka ya ayatnya ya. Nih. Pada ketika perjamuan malam, tatkala iblis sedia menggerakkan hati Yudas Iskariot. Nah, sebentar. Terjemahan lama ini. Nih. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Jadi di sini Bang ya, iblis bisik-bisik sama Yudas, merasuki Yudas agar menyalibkan Yesus. Nah, gitu. Iya. Pahlawan kan iblis tuh. Pahlawan tuh. Betul nggak? Nggak betul lah. Gimana? Hah? Nggak betul lah. Nggak betul. Nggak betul, terus bantahannya kayak gimana? Kan iblis itu kan pengikutnya setan. Lah, iya makanya. Itu gimana tuh? Dalam penyalipan Tuhan Anda, iblis ikut andil. Baik banget gitu. Baik banget iblis ini. Ya, kenapa? Karena dia merencanakan untuk menebus dosa. Iya. Makanya. Nah, sekarang saya ya. Ini Pak Ustadz nge-live seperti ini tujuannya apa? Tujuannya ya satu ya, menjawab syubhat-syubhat yang telah dilakukan oleh orang-orang Kristen, apologet Kristen seperti Edis TV ya, terus juga Bom yang membahas kitab saya gitu. Ya. Jadi di sini saya hanya menjawab syubhat. Oke. Nah, itu sebenarnya hal yang baik apa yang tidak baik? Hal seperti ini baik apa tidak baik? Kalau menjawab itu baik, Bang. Kata siapa menjawab enggak baik? Ini kan sama aja ingin mencari tahu. Hah? Ini kan sama aja ingin mencari tahu. Emangnya ini kagak boleh dibaca gitu, Bible Anda? Ya sebenarnya enggak apa-apa sih. Nah makanya kalau sesuai data kenapa repot gitu loh? Ya sebenarnya kan kata-kata ini kan sebenarnya kan itu kan menyindir. Menyindir apa? Aduh, tuh orang lagi nanya Bang, ya orang lagi nanya iblis pahlawan penyalipan, kan gitu. Sedangkan kami punya kepercayaan aja, kami itu disalib kepercayaan kami. Tapi kenapa ini kok tiba-tiba ada kata iblis pahlawan penyalipan?
Nah, makanya saya bertanya gitu. Kenapa coba? Jangan obok-obok Al-Quran saya. Ya, lebih baik kalian pelajari yang kayak gini. Ya, apologet Kristen. Ya kan. Kalian di sana bikin lab, menghina Nabi saya, menghina Al-Quran saya. Ya, sekarang begini aja Bang ya. Di dunia ini kan banyak manusia. Manusia kan banyak. Ini kan berpikir orang itu kan berbeda-beda, tidak sama. Iya. Ada nggak Bang bantahan dari judul ini? Tidak ada. Nggak ada. Berarti betul. Nah betul. Lah, terus? Terus kayak gimana? Kan ada ayatnya tuh. Ada ayatnya loh. Kayak gimana? Silakan buka gitu. Mau macam mana Bang? Ini kitab Anda. Ya. Saya hanya baca. Nah, itu kan kenapa bisa dibilang iblis melawan penyaliban itu gimana? Karena penyalipan itu rencana dari iblis untuk mempengaruhi Yudas. Pahlawan kan dia. Keren itu ya. Pahlawan itu pahlawan itu Yesus. Pahlawan itu Yesus. Yang pahlawan itu Yesus, bukan iblis. Waduh. Ya kayak gimana? Ada nggak bantahannya Bang, datanya gitu? Bahwa iblis tidak ikut andil dalam penyalipan. Ini saya baca dari kitab Anda sendiri. Dan tema ini memang sadis. Karena memang tema ini adalah tema yang disepakati oleh penonton. Iblis bisa dilihat nggak? Iblis itu bisa dilihat. Mana saya tahu. Nah, gaib. Ya jangan. Ya makanya itu. Nah, dia nggak tahu manusia. Ya gimana? Betul nggak? Terserah Anda aja gitu. Saya nggak paksa Bang ya. Betulkah iblis pahlawan penyalipan? Kan gitu. Tadi di kitab apa tuh? Di kitab apa tadi? Yohanes 13 nomor 2. Nih. Mereka sedang makan bersama dan iblislah telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Nih iblis telah membisikkan rencana. Perjanjian lama itu ya Bang? Perjanjian baru Bang. Perjanjian baru, ini kitab Anda. Masa Anda nggak tahu sih? Ini kitab Anda masa nggak tahu? Atau ini kah? Mau ini kah? Saya bacakan. Ya, kitab Tesalonika. Itu Katolik apa? Oh Katolik ya. Katolik sama Protestan itu beda. Katolik apa Protestan itu? Nggak tahu ini, saya nggak ngerti. Bang, gini nggak ngerti saya. Protestan sama Katolik itu beda. Ini apa, Katolik atau Protestan ini? Saya nggak tahu teman-teman. Apa itu? Coba. Katolik. Kanonika. Katolik itu. Oh, Katolik.
Iya, 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 iya. Oke. Katolik. Habis itu Ya. nih LAI. Ini LAI nih. RAI. Iya, iya. Ayo. Selain pertanyaan seperti ini, ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada lagi, Bang. Nah, sekarang saya yang mau bertanya. Abangnya mau nanya. Iya, silahkanlah kalau kayak gitu ya. Begini Pak Ustadz, saya minta maaf sebelumnya ya. Saya cuma mau nanya, kenapa orang Islam itu kalau mau berdoa harus pakai toa? Hah? Enggak juga, Bang. Saya berdoa enggak ada toa di sini. Hah? Kebanyakan baru adzan itu kebanyakan. Oh, azan. Azan itu kumandang azan. Nah, itu maksudnya gimana itu? Itu diatur negara udah. Diatur negara ya? Kalau abang mau di gereja abang juga pakai toa, silahkan bacakan Amsal 7 nomor 18 sampai 19. Yang berbunyi gimana itu? Oh, mau lihat, Bang? Mau lihat? Oh, nih ya. Nih, kitab Anda. Mau lihat dia, teman-teman? Aduh. Bang. Aduh. Nah, Bang. Ya. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku tidak di rumah. Ia sedang dalam perjalanan jauh. Nah, nggak apa-apa kalau mau dibacain ini pakai toa gitu loh. Nggak ada yang larang gereja pakai toa, nggak ada. Kalau mau sama ya dengan masjid pakai toa, silahkan pakai lah. Ya, pakai aja di gereja, nggak apa-apa. Gitu, nggak ada yang melarang kok pakai toa. Silahkan kalau di gereja Anda mau pakai toa, silahkan, kan gitu. Suaranya kecil ya. Tapi kalau saya tanya umat muslim saya tanya itu bilangnya buat memanggil umatnya. Apanya? Maksudnya, apanya, Bang? Kayak supaya adzan gitu, apa itu kan supaya memanggil umat. Iya, azan itu tanda orang melaksanakan sholat gitu. Itu supaya memanggil umat gitu. Benar. Ya iya, diingatkan. Berarti ya umat muslim itu berarti harus tunggu dipanggil dulu baru dia mau sholat begitu. Bukan begitu juga. Dipanggil maksudnya itu apa? Untuk berjamaah. Mungkin Anda nggak paham gitu. Makanya Bang, belajar Islam, kalau tertarik Islam silahkan Anda pelajari gitu. Saya di sini Bang ya hanya menyampaikan data gitu. Hanya menyampaikan data tertulis di kitab Anda dan tidak ada dusta gitu. Ya. Nah, silahkan Anda mau belajar dari percakapan kita ini ya. Silahkan. Belajar apa ini? Ya makanya. Belajar supaya masuk Islam. Kagak ngapain saya berharap Anda Islam, ngajak Anda Islam? Gak boleh, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Ya itu tahu. Ya udah Bang, kalaunya stuck nggak ada lagi, saya izin turunkan dengan menggantikan kawan Kristen yang antri ya. Oke? Minta maaf lah. Oke.
Selamat malam. Malam Bogor. Yuk. Hehehehe. Apa gimana teman-teman? Pahlawan atau bukan ya? Pahlawan atau bukan? Iblis pahlawan penyalipan. Ngeri betul gitu ya. Ngeri. Ini rekomendasi loh. Jujur ini rekomendasi dari kalian, dari netizen. Makanya saya bawa tema ini gitu. Berat sungguh, mematikan rupanya. Semoga aja banyak yang sadar kawan-kawan kita ya. Halo, selamat malam. Malam Bang. Oke Bang, Anda Islam atau Kristen Bang? Kristen Bang. Open cam dulu lah. Oke Bang, siap Bang. Oke, tepuk tangan. Kristen, inyoman cemot, nyoman ini, nyoman kalau nggak salah Bali ya? Bali Bang. Iya, ingat. Ingat saya, ingat ya teman-teman. Oke, Anda naik mau bertanya atau mau ditanya nih? Terus ini Bang, terserah Bang punya komal gimana ini Bang? Betul nggak judul ini? Nggak betul. Kan manusia itu apa? Yesus itu musuhnya itu. Ya kayak gimana? Ada jasa iblis berarti. Nggak ada sama bilang ada. Waduh. Iblis ya iblis, pembunuh, pembohong, pendusta iblis. Iya, awalnya rencananya dari iblis, habis itu masuk ke Yudas Iskariot. Iya itu kan. Lalu Yudas Iskariot dia itu mengkhianati Yesus. Sehingga Yesus tersalib gitu. Ikut andil itu iblis. Iblis memang maunya menipu manusia. Iya. Bisikin iblis. Itu ada cewek itu cantik, itu janda itu. Enak digoda itu. Itu iblis. Iblis itu ya. Itu. Nipu kamu biar kamu kawin sama janda tadi toh. Gini Pak, gini kalaunya itu senangannya iblis. Kalaunya tanpa iblis bisa nggak terjadi penyalipan? Bisa. Gimana caranya? Ya itu disalib akhirnya. Itu akhirnya disalib kan Yesus. Ya gimana ceritanya kalaunya tanpa iblis? Nggak akan ada penebusan dosa Bapak. Nggak akan ada penebusan dosa tanpa iblis. Gimana sih? Loh, kok bisa? Lah iblis kan yang membisikkan ke dalam hati Yudas agar mengkhianati Yesus. Berjasa itu dia. Iya tapi kamu tahu akhirnya Yudas tuh merasa dibohongin iblis, dia bunuh diri. Nah, sadar akhirnya dia. Ya iya, akhirnya sadar. Akhirnya tapi kan diri. Rencana iblis temennya, berhasil nggak? Akhirnya kalau bunuh diri temennya siapa? Temennya iblis. Masuk neraka sama iblis. Artinya rencana iblis tadi itu terbukti nggak? Terjadi nggak? Ya terjadi penyalipan. Ya terjadi. Iya tapi
biarpun nggak ada iblis, ada disalib. Yang nyalip kan bukan iblis, yang nyalip kan pasukan Romawi itu yang nyalip. Iya, makanya Yesus ditangkap tentara Romawi karena Yudas mengkhianati Yesus gitu. Iya, rugi dia masuk neraka bunuh diri. Karena Yudas ini kemasukan iblis dia sesuai dengan rencana iblis gitu. Wah, ini baik. Gini Pak, ya. Baik banget gitu iblis itu. Pak, baik banget iblis itu Pak ya. Di Kristen iblis ingin menebus dosa Anda gitu. Bentar, akhirnya Yudas kecewa. Akhirnya Yudas sadar, akhirnya dia bunuh diri. Jadi masuk neraka sama iblis. Kecewa dia. Dari temennya iblis. Lah coba, tanpa iblis bisa nggak terjadi penyalipan? Bisa. Kayak gimana? Ya disalib pakai bangsa Romawi yang nyalip. Waduh. Iblis bohongin siapa? Nggak akan terjadi Pak kalau iblisnya tidak ikut andil dalam penyalipan. Iblis itu bohongin Yudas. Dengerin. Iblis bohongin Yudas. Namanya iblis nipu manusia, termasuk nipu kamu manusia. Nanti bisa ditipu. Nah, ditipu itu ada janda itu kamu godain. Akhirnya kamu godain janda, kamu bertengkar akhirnya sama istrimu. Nah, itu pekerjaan siapa? Iblis. Iya. Itu ada uang, kamu ambil lah. Siapa itu yang pekerjaan siapa? Iblis, kamu dibohongin, enak itu gitu. Akhirnya Iskariot bunuh diri. Ayo, gitu. Yang rugi siapa sekarang? Saya tanya, yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Rugi dia. Iya, rugi. Akhirnya dia masuk neraka. Iya, Yudas itu rugi kan kayak gitu. Kayak Nabi Adam itu. Nabi Adam dibohongin. Yudas juga berjasa dong. Enggak. Akhirnya kenapa enggak juga? Aneh. Nabi Adam dulu dibohongin iblis. Suruh makan buah itu. Nabi Hawa lewat ular itu. Rugi dia akhirnya. Dulu enak-enak di Taman Eden. Dia olah Taman Eden. Akhirnya ditaruh di bumi. Susah payah dia bekerja. Dia dibohongin siapa? Dibohongin iblis. Iya. Penipu, kamu tahu. Waduh. Salah kamu bikin judul salah. Kamu nggak ngerti. Iblis itu penipu, pembohong. Iblis penipu, iya. Tapi Pak, penyalipan itu adalah bukti penebusan dosa, betul? Iya. Buktinya kayak gitu. Oke. Nah, yang merencanakan penyalipan siapa, Pak? Loh, sudah direncanakan dari awal. Iblis kan? Bukan. Seharusnya iblis itu iblis itu jadi pahlawan dia gitu untuk menebus dosa Bapak. Bukan, iblis itu ikut-ikutan bohongi Iskariot supaya iblis ikut-ikutan. Iblis ikut-ikutan. Iya, bohongin Yudas Iskariot untuk mengkhianati Yesus. Iya. Enak dia jadi muridnya masuk ke surga. Iya. Malah dia ikut-ikutan jadi pengkhianat. Akhirnya dia masuk neraka bunuh diri. Di mana itu dalilnya? Di mana kata teman-teman datanya di mana itu? Kamu baca itu, kamu kan biasa baca Alkitab. Akhirnya Yudas bunuh diri. Lah, ini coba. Gini. Matinya Yudas kamu tahu nggak? Ayo, bunuh diri. Yudasnya rugi. Ayo, kamu kalau bunuh diri gimana akhirnya? Masuk neraka toh? Gara-gara apa? Ditipu iblis. Nih. Ayo. Baca. Apa itu? Mereka sedang makan bersama. Iya. Dan iblis. Yohanes berapa itu? Yohanes 13 tuh. Ya.
Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu Yohanes 13 ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulailah Yesus. Pasca mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba. Nah, dengerin. Yesus telah tahu bahwa saatnya telah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Yohanes 13. Iya, ayat 1. Saya baca dari atas. Oh, ya. Oke. Ya, dengerin ya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Jadi dia tahu mau meninggal, dia mau pergi ke Bapaknya, tahu dia. Nah, sama seperti senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahnya. Ayat 2, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana Yudas Iskariot. Dengerin, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Ayat 3, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segalanya sesuatunya kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Yesus gimana tuh? Memang iya. Yang bodoh itu Iskariot, dibohongi sama iblis. Nah, dibohongi sama iblis. Untuk mengkhianati Yesus. Kamu untuk mengkhianati Yesus. Iya. Kalau Yesus ayat 1 dengerin. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba. Sudah tiba apa? Tiba untuk dia kembali kepada Bapa. Gimana Pak? Dia sudah tahu. Tapi ada jasa Yudas dengan iblis kan? Gak ada sama sekali. Oh ini loh Yesus, biarpun dia gak dikhianati loh, dia tetap mati Yesus. Saatnya sudah tiba. Waduh. Ayat 1 kamu baca coba. Iblis nggak dianggap teman-teman. Nggak dianggap. Gini loh. Iblis itu nipu Yudas untuk mengkhianati Yesus. Iblisnya yang nipu Yudas. Yudasnya goblok, nggak mau. Kok mau aja disuruh mengkhianat? Padahal dia harusnya masuk surga bareng sama murid-muridnya kalau dia meninggal. Berarti Yudas berjasa dong gitu Pak. Lo kok enggak juga? Kenapa? Berjasa apa? Kalau dia berjasa masuk surga, dia mati akhirnya bunuh diri, tahu nggak? Kan rencananya dari iblis dan Yudas. Ada jasanya mereka itu. Kamu baca satu. Dengerin. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ngerti maksudnya? Beralih dari dunia ini kepada Bapa. Itu hal yang lain itu. Loh, ini ceritanya ayat 1. Alkitab itu ada ceritanya, Pak. Gini aja, biar kita ambil kesimpulan, ya. Iya. Iblis ini apa statusnya menurut Bapak? Karena dia telah membisiki Yudas untuk mengkhianati Yesus dan terjadi penyalipan. Iya, tapi dia yang goblok itu Yudas. Dia disuruh dibohongi sama iblis untuk mengkhianati Yesus. Aduh. Gak ada pahlawannya. Akhirnya Yudas mati bunuh diri. Nah, kalau mati bunuh diri masuk neraka. Kamu kalau bunuh diri ya masuk neraka. Temannya iblis. Iblis itu pembohong. Oke Pak. Oke dah. Baiklah. Terima kasih jawabannya ya. Kamu harus cari jujur. Salah kaprah.
Terima kasih atas jawabannya Bapak ya. Coba kita lihat pendapat kawan-kawan Kristen yang antri di bawah untuk Bapak saya gantikan dulu gitu ya. Oke. Nah, jadi yang salah itu Yudas. Kok mau ditipu sama iblis untuk mengkhianati Yesus? Kamu mau ditipu iblis mengkhianati nabimu? Untuk mengkhianati nabimu? Ayo. Udah Bapak? Enggak mau, makanya iblis itu penipu. Saya gantikan dulu Bapak dengan yang antri ya Pak ya. Oke. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puyeng teman-teman. Iya, aduh. Kalian juga sih ya, dasar. Halo, selamat malam. Iya, halo. Malam. Iya, Mbak. Silahkan dibuka kameranya. Kok nggak bisa ini ya? Oh, ini baru dikirim. Oke. Iya. Anda mau bertanya atau mau ditanya? Ini tentang topik ini aja dulu Ustadz. Coba dijelaskan. Baik. Apa itu? Iblis pahlawan penyalipan itu adalah sebuah pertanyaan ya Bu ya. Sebuah pertanyaan kepada kawan kita. Karena iblis ikut andil dalam merencanakan penyalipan gitu. Apakah dia pahlawan? Sesuai dengan ini, sesuai dengan Yohanes 13 nomor 2. Nih. Ayat 2. Ya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Iya. Bisikan itu, iblis, Bo. Gimana itu? Gimana itu Ustadz? Gimana itu coba? Ya iya, makanya saya mau tanya sama Anda. Ini pertanyaan netizen. Judul ini dari netizen saya. Ya. Oh gitu. Makanya mereka minta jawaban, penjelasannya kayak gimana. Berarti apakah iblis itu pahlawan bagi penyalipan di kekristenan? Kan gitu. Gitu. Jawabannya Jawabannya tidak. Bisakah Anda, Bu? Bisakah Anda tampilkan data bantahannya? Coba dibaca itu Ustadz. Coba baca dulu dari awal sampai selesai. Di situ ada jawabannya sendiri. Waduh, saya yang suruh baca. Teman-teman saya malah yang disuruh ibunya baca. Kan Ustadz yang buat judul. Tadi udah mengambil ayat Alkitab. Nah, kalau ambil ayat Alkitab itu dibaca dulu Ustadz dari awal sampai selesai baru tahu. Yang namanya Tuhan itu dia bisa tanpa penyalipan pun dia bisa menyelamatkan umat manusia. Tapi dia mengizinkan iblis itu menggoda si Yudas untuk menyalibkan Yesus supaya orang tahu kalau Tuhan Yesus itu mempraktekkan kalau saya sudah mati, saya bisa bangkit. Hanya Yesus yang sudah mati bisa bangkit. Nah, coba Ustadz itu, kalian menyembah-nyembah itu Muhammad sampai sekarang hidup nggak dia? Layak nggak disembah? Waduh. Coba dulu dok. Coba dulu gitu. The power of emak-emak. Nah, coba dulu Ustadz. Gimana itu Ustadz? Ya. Aduh. Memang Tuhan izinkan
Memang Tuhan izinkan Yudas itu digoda, tapi sudah Tuhan ingatkan Yudas. Tapi dia masih tergoda, namanya dia manusia, mungkin masih tergoda. Tapi Tuhan izinkan Yudas itu seperti itu supaya umat manusia mengetahui bahwa bukan rencana iblis yang akan terjadi, tetapi rencana Tuhan. Cuman Yesus yang disalibkan, dibunuh dan mati dikubur bisa bangkit kembali. Nah, seperti itu, Ustaz. Dan dialah yang layak dipuji. Dan dialah yang layak menyelamatkan. Coba kalaunya tanpa gini, kalaunya tanpa iblis membisikkan ke Yudas, terjadi nggak penyalipan itu? Bisa saja terjadi, Ustaz. Ada banyak cara untuk bisa saja. Bisa saja. Namanya dia Tuhan. Tuhan bisa jadi apa aja. Jadi api juga bisa, jadi apa juga bisa. Bukan Tuhan bisa jadi apa aja. Bisa nggak penyalipan itu terjadi tanpa bisikan iblis gitu? Bisa, Ustaz. Mungkin kalau Ustaz itu pada zaman Yesus, mungkin Ustaz juga yang dibisikkan. Ustaz Yusufei, kau bisikan dulu ya, salibkan Yesus itu, katanya. Ustaz, masuklah iblis itu ke pikiran Ustaz kan. Kuhianatilah Yesus ini. Tapi masalahnya Ustaz bukan anak Tuhan Yesus, jadi mungkin Aduh. Bu, coba saya tanya ini sama Anda. Iblis pahlawan penyalipan? Bukan. Betul? Bukan. Salah. Salah katanya. Iya. Salah. Berarti kitab Anda bermasalah gitu ya? Yang pahlawan itu adalah Yesus. Dia sudah menyelamatkan umat manusia, menebus padahal dosa kan kita manusia, cuma baca. disalibkan dan mati untuk menebus dosa manusia. Penyalipan itu Tuhan izinkan iblis itu menggoda Yudas supaya manusia tahu bahwa sesungguhnya perkataan Tuhanlah yang akan terjadi, supaya manusia bisa melihat hanya Yesus satu-satunya manusia yang dibunuh dan bangkit kembali, menyediakan tempat di sorga. Karena Yesus berasal dari sorga, hanya Yesus yang tahu menyediakan tempat untuk apa? Untuk anaknya. Kesana kemari Ibu. Tempat di sorga. Kesana kemari, kita nggak bahas yang surga. Tolong ya, hanya keluar Yesus konteks, yang tahu menyelamatkan, Bu, menyediakan tempat keluar di sorga. Konteks. Enggak, ya itu Bu, di sini bukan gereja, Bu. Ya. Di sini bukan gereja. Yang saya bertanya itu, apakah status iblis ini pahlawan atau pengkhianat gitu? Ya. Pengkhianat. Iya. Pengkhianat. Baik. Kalau iblis itu pengkhianat, kalau tanpa dia bisa nggak terjadi penebusan dosa? Tadi sudah saya jawab, Ustadz, bisa terjadi. Penyalipan tanpa siapapun bisa terjadi. Apa yang nggak bisa dibuat Tuhan? Kutanya dulu, Ustadz. Kan asal mulanya dari rencana iblis toh. Iya, Tuhan izinkan. Seperti orang sakit, Ustadz. Tahu nggak orang sakit itu? Ada orang gara-gara penyakit, bisa nggak ada orang sembuh, Ustadz? Tapi ada juga orang yang mati. Gitu. Kenapa pula penyakit? Puyeng saya teman-teman, gak dapat jawaban saya. Jangan dan puyeng Ustadz. Aku nih Ustadz juga jadi puyeng ini. Sama-sama puyeng kita nanti. Gak ada datanya ya teman-temannya. Kayak gimana? Saya bingung status iblis ini gimana sih, pahlawan atau bukan ya? Ustaz, baca aja firman Tuhan dari Matius sampai Wahyu. Pasti di situ ada jawabannya. Siapa iblis itu? Kenapa Tuhan izinkan iblis itu menggoda Yudas? Tujuannya untuk apa? Seperti itu ya Ustaz ya. Ustaz yang tersayang, seperti itu. Tuhan mengizinkan iblis itu menggoda Yudas supaya manusia tahu. Supaya apa? Supaya manusia tahu bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Karena Yesus berasal dari surga,
Ah, ngalor ngidul pula. Seperti itu. Nggak ada kita bahas panjang kali lebar sama dengan tinggi, nggak ada. Tadi kan Ustaz udah bilang iblis itu pahlawan kok enggak di mana-mana. Orang bodoh pun tahu Ustaz, iblis itu tidak pernah jadi pahlawan. Kalau orang korupsi itu juga ada iblis, pahlawan enggak iblis itu? Enggak. Mau kayak gimana? Tanpa bisikan iblis nggak akan terjadi penyalipan, Bu. Sekarang bukan masalah penyalipannya, Tuhan izinkan. Seperti sekarang, Pak Yusuf sekarang lagi membahas-bahas Alkitab, lagi ini gitu. Tuhan izinkan, tunggu time-nya, ada waktunya. Tuhan tegur, Tuhan kasih apa? Ada waktunya. Atau Tuhan makin mengasihi Yusuf, atau makin seperti apa? Kita tengok jatuh apanya. Semua ada time-nya, seperti itu Ustaz. Nggak ngerti saya. Yaudah Bu, banyak yang antri di bawah. Saya akan gantikan Ibu dulu ya, dengan yang antri ya. Siapa tahu mereka juga ingin menjawab, oke? Oke Ustaz. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih juga ya Ustaz. Mohon maaf kata-kata yang menyakiti ya Ustaz. Ya oke. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Aduh, puyeng saya teman-teman. Puyeng banget.